Kalau kita bicara soal masjid, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Tempat ibadah kan? Tapi ternyata masjid itu lebih dari sekedar itu loh. Hari ini kita bakal intip gimana tempat ini jadi pusat kehidupan para santri, di mana iman dan ilmu tumbuh bareng. Buat para santri ini, masjid itu ibaratnya punya dua fungsi. Ya, ini tempat suci buat mereka ibadah, menenangkan hati. Tapi di saat yang sama, ini juga jadi ruang kelas mereka, tempat mereka menimba ilmu. Jadi, disinilah spiritualitas dan intelektualitas itu bertemu setiap hari. Oke, jadi apa sih yang bikin masjid ini begitu spesial? Pertama, kita lihat dulu perannya sebagai jantung komunitas. Masjid itu jauh lebih dari sekedar tempat buat sholat. Ini tuh kayak jantungnya sebuah komunitas. Tempat di mana semua orang dari berbagai usia bisa ngumpul, belajar bareng, dan ya memperkuat ikatan satu sama lain. Dan salah satu ritual utama yang menyatukan mereka semua, tentu aja, adalah sholat. Yuk, kita coba bedah makna di balik setiap gerakannya. Oke, jadi apa itu sholat? Ini bukan sekedar berdoa ya. Bayangin aja sholat itu kayak sebuah dialog yang terstruktur antara kita dengan Tuhan. Ada urutan gerakannya, ada ucapannya, dan dilakukan 5 kali sehari. Nah, dalam sholat itu ada 3 gerakan inti yang penuh makna. Qiyam atau berdiri tegak, ruku saat kita membungkuk, dan sujud saat kita bersujud. Yuk kita lihat satu persatu. Salat itu diawali dengan qiyam. Lihat deh, para santri ini berdiri tegak, bahu ketemu bahu, barisannya lurus banget. Ini bukan cuma soal kerapian loh, tapi ini simbol kuat soal persatuan, kesetaraan, dan disiplin di hadapan Tuhan. Setelah berdiri, gerakan selanjutnya adalah ruku. Membungkukkan badan, itu kan di mana-mana adalah gestur hormat ya. Nah, dalam sholat, ini adalah momen buat kita ngelepasin ego, nunjukin rasa rendah hati dan kepatuhan. Dan yang keren di sini adalah, lihat deh gimana kompaknya mereka. Waktu turun untuk ruku, gerakannya barengan banget, seolah-olah mereka jadi satu tubuh. Ini nunjukin gimana ibadah individu bisa menyatu jadi sebuah harmoni kolektif. Dari posisi membungkuk, kita lanjut ke sujud. Ini adalah saat di mana bagian tubuh kita yang paling mulia, yaitu dahi, kita sentuhkan ke tanah. Sebuah simbol penyerahan diri yang paling puncak. Sujud ini sering dianggap sebagai puncaknya sholat. Ini adalah momen di mana seorang hamba merasa paling dekat dan paling pasrah sama Tuhannya. Di posisi ini, semua status duniawi itu seolah-olah hilang, yang ada cuma hubungan kita dengan Sang Pencipta. Nah, tadi kita udah lihat soal disiplin fisik dalam sholat. Sekarang, kita beralih ke sisi lain dari masjid, sebagai tempat untuk mengasah akal dan pikiran. Coba lihat dua sisi kehidupan di masjid ini. Di satu sisi, ada disiplin spiritual lewat sholat. Di sisi lain, ada semangat intelektual dalam lingkaran belajar. Dua-duanya ini pilar yang penting banget buat pertumbuhan para santri. Mereka ini duduk dalam formasi yang disebut halaka atau lingkaran belajar. Ini bukan cuma belajar pasif loh, tapi dialog yang aktif. Mereka saling membaca, bertanya, diskusi, jadi belajarnya itu jadi pengalaman bersama. Jadi kesimpulannya gimana? Kita melihat perpaduan yang indah antara ibadah yang menenangkan jiwa dan ilmu yang mencerahkan pikiran. Jadi poin utamanya adalah ini, masjid bukan sekedar tempat ritual, ia itu semacam ekosistem yang dirancang untuk membina manusia seutuhnya. Di satu sisi memupuk disiplin spiritual lewat sholat, di sisi lain merangsang pertumbuhan intelektual lewat belajar bareng. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di luar masjid, gimana ya caranya komunitas kita, dimanapun kita berada, bisa menciptakan ruang-ruang yang bisa menyeimbangkan kebutuhan jiwa dan juga pikiran.